pagi Kak Uti. Selamat pagi Dokter Dio. Lagi apa nih, rajin banget pagi-pagi udah di sini? Ini loh, aku lagi nyusun data pasien yang hari ini datang Dok. Ada banyak banget tuh. Iya banyak banget itu. Oh iya, nanti materi kita itu katanya tentang rehabilitasi pasca stroke ya? Iya bener Dok, soalnya udah banyak banget yang nanya tentang rehab pasca stroke-nya Dok. Wah bagus banget tuh materinya. Iya, tuh banyak banget Dok kali Iya ini. banyak banget. Pasti. Bu dokter lihat, Uti udah mulai genit-genit nih sama dokter Tio. Lihat dong, tuh. Genit-genit Enggak, apa Mas sih? Bruno baru Nggak masuk. bener. Kalau genit nggak bener, nggak bener. Kalau begini caranya mesti ada yang dikeluarin kalau begini caranya. Siapa? Ya Jangan Mas dong Bu. Bruno. Kenapa jadi saya? Dia dok, salah. Lagi dia berdua lagi ngobrol nggak kenapa-napa, kamu bilang macem-macem aneh. Emang ngomongin apaan sih? Lagi ngobrolin masa depan, ya nggak Dokter Dio? Iya. Ngobrol masa depan. Uti kalau dapet dokter Tio namanya cerah. Dokter Tio dapet Uti namanya mendung. Mas Bruno jelas aja sih, bilang aja cemburu ya. Udah berantem lulu. Ganggu aja. Oh Cemburu ya? Enggak. Udah, kita buka acara aja yuk Tio. Tenang Mas yuk. Bruno, nggak akan kemana-mana Mas Bruno. Tenang. Lagian bukan Mas Bruno udah nikah. Tahu, Mas. Gimana sih? Kita buka dulu ya Tio ya. Iya Kak. Halo Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Kami mendoakan semoga semua pemirsa dalam keadaan yang sehat, karena sehat itu Asik. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai yang namanya rehabilitasi pasca stroke. Suka ada yang protes, kok ngomongin stroke mulu sih? Karena ternyata stroke itu panjang ceritanya pemirsa. Waktu kejadian stroke udah selesai dong ya. Betul. Dibawa ke rumah sakit udah pulang. Tapi belum selesai juga ternyata sampai di situ. Kita masih mesti mengejar supaya orang yang kena stroke ini bisa berdiri sendiri lagi, bisa Betul. beraktivitas lagi. Dan di sana ada yang namanya rehabilitasi yang waktunya jauh lebih panjang daripada waktu sakit stroke-nya itu. supaya gitu ya. pasien-pasiennya bisa kembali beraktivitas lagi ya Bun ya. Betul, betul ya. Makanya hari ini kita punya 2 orang tamu narasumber yang nanti cerita kepada kita apa aja sih yang bisa harus dikerjakan. Yang bisa dikerjakan namanya harus dikerjakan waktu kita bicara rehabilitasi medik. Nah, narasumber yang kita punya yang pertama ada dokter spesialis syaraf, yaitu dokter Maria Arasen, spesialis syaraf. Yang kedua ada fisioterapis, yaitu Eris Nawani Purba, sarjana fisioterapi. Jadi biasanya tuh kalau yang namanya orang kena stroke agak nempel dengan yang namanya fisioterapi dan fisioterapis orang yang mengerjakan. Nanti juga akan ada gerakan-gerakan yang akan ditunjukkan kepada kita semua. Seperti apa sih gerakannya? Katanya yang paling repot tuh kalau tangan. Betul nggak sih? Wah, Nanti aku juga penasaran tuh Bun. Tuh betul kan ya? Dan yang pasti kalau di Halo Dokter ini kita bisa tanya langsung. Tapi hari ini nggak pakai telepon, cuma pakai Instagram aja. Di @halodokter_tvri. Kita jeda dulu sebentar, kita akan kembali saat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Asik. Kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Kita akan bicarakan mengenai rehabilitasi pasca stroke. Ada dengan 2 orang narasumber yang udah kelihatan tuh satunya. Oh, itu ya. dia, benar, Hai Kak. Dok, apa kabar? Halo Dok. Silakan Dok. Silakan Dok, aku di sini mungkin ya Kak. Ini Dokter Maria kalau nggak pakai baju putih ya. Aku depan lagi. Pekerjaan aku lagi banyak banget Iya, Dok. Semangat ya, Uti. makanya. Makasih Dok. Ih, disemangatin balik lagi nanti dia. Dok, mau tanya dong Dok, jumlah pasien yang kena stroke dalam keadaan pandemi berkurang atau nambah? Selama pandemi kebanyakan harusnya sama sih, tapi kebanyakan delay, lambat datangnya. Oh, jadi Udah akhirnya agak telat karena takut dibawa ke rumah sakit. oh, Berharap sembuh sendiri, tapi nggak makin bagus, malah Jadi makin nggak jelek. langsung dibawa ya Iya, Dok karena ya? takut dibawa, dibilangnya berarti COVID gitu. selama jadi pandemi. jumlahnya seakan-akan berkurang karena nggak berkurang. minta pertolongan dokter Iya, gitu kan ya? Iya, begitu. Tapi pas ke polinya ya udah mereka datang ke poli tapi 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, di mana sudah lama, sudah Dok, telat mau tanya, jadi kalau misalnya ada kasus nih, kita itu harus langsung ke spesialis syaraf atau harus cepat-cepat dibawa ke IGD aja nggak apa-apa gitu Dok? Ya, kalau misalnya namanya juga stroke itu gawat darurat, penyebab kematian nomor 1 di Indonesia, Wow. bukan di Amerika kanker. Nah, ini harus langsung ke gawat darurat Berarti sebenarnya. kita masih belum ngerti nih sebetulnya ya. Kalau sampai menyebabkan kematian, kita nggak buru-buru langsung ke IGD. Iya. Jadi yang dikejar itu bukan dokter saraf, tapi adalah IGD dulu IGD. deh, pokoknya UGD atau IGD.
gawat darurat, emergensi lah pokoknya gitu Jadi ya. biar secepat mungkin dapat penanganan tenaga medis ya. Betul, betul. Jadi dok, intinya bahwa kalau jumlahnya harusnya sih sama-sama aja, nggak ada perubahan gitulah ya dok ya. Cuman memang yang datang minta pertolongan ini berkurang karena pandemi, orang nggak mau ke dok. Orang yang datang dalam keadaan stroke itu ngerti nggak sih dia stroke? Misalkan ada 10 orang yang datang nih dok ya, karena semuanya stroke nih. Sebagian besar ngerti nggak dia stroke atau barangkali malah belum tahu? Sebagian besar sepertinya sih ngerti stroke, kayak 60%, 40%-nya nggak ngerti. Jadi mereka datang dalam keadaan udah nggak bisa jalan atau nggak bisa mengangkat tangan, tapi nggak tahu itu stroke. Banyak yang kayak gitu. Jadi dipikirnya mungkin cuma banyak, lemah biasa. Tangannya udah nggak bisa gerak tapi enggak lah, mungkin bentar aja gitu. Atau mungkin denial nggak sih dok? Denial sih jarang ya yang denial sih. Tapi memang berarti nggak kepikir ke sana begitu. Baik. Dok punya materi kan ya dok ya? Iya. Sebentar dok, saya janji dulu dok, kita keluarin materinya dulu, baru dokter bisa pelan-pelan. Ini dia nih dok, silakan dok. Silakan dok. Kali ini saya akan bawakan rehab pasca stroke. Kok gambarnya anak kecil dok? Aku langsung Oke, stroke itu. Iya. Saya digedein. Iya, ini memang agak suka sensitif banget Oke. intinya memang dok. Definisi stroke dulu ya, keadaan di mana ada tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama lebih dari 24 Wah, jam pasti atau lebih. ini dari WHO nih Dari modelnya WHO. nih ya. karena Dan dapat 24 menyebabkan jam. kematian dan penyebabnya hanyalah kelainan vaskular pembuluh darah. Nah ini bisa pembuluh darahnya ini tersumbat atau di swipe ya. Lagi dok? Baik. Iya. Ya. tersumbat atau pecah, bisa dua macam. Oke. Kemudian Kasus yang lebih banyak, kasus yang pecah atau yang tersumbat? tersumbat, Oh, tersumbat. iya. Kalau pecah biasanya kebanyakan, nggak semuanya ya, itu adalah kalau tensinya tinggi sekali gitu, di atas 180 biasanya pecah. Tetapi kalau tersumbat, kalau pecah itu kalau lebih dari 30 cc di otaknya harus segera dioperasi karena mengancam nyawa, menimbulkan Nah, kematian. dioperasinya bukan sama dokter Bukan. saraf, tapi sama dokter bedah saraf, lain ya. lagi temennya ya. Tapi kalau pecah pembuluh darahnya cuma sedikit, dia biasanya jauh lebih bagus, lebih cepat recover daripada yang sumbat. Oh, Iya. berarti Oke, kita ulang nih pemirsa, Jadi Gimana, gini, Kak? ada dua nih ceritanya. Satu kan tersumbat, satu pecah pembuluh darah. Nah, yang pecah pembuluh darah itu kalau banyak, sampai darahnya keluarnya banyak, berarti Ya. langsung dikirim ke dokter bedah saraf, dibuka kepalanya, Ya, karena darahnya mesti dikeluarkan. Iya. Oh, udah bahaya ya kak ya? Bahaya banget, dan itu biasanya menyebabkan kematiannya cepat banget Iya, ya dok. iya. Tapi di sisi lain, kalau yang perdarahan tapi sedikit darahnya, Lebih cepat recovery, lebih ke- cepat hasilnya. Jadi gini, pemirsa suka ada yang ngomong gini, kan ada yang suka protes tuh dok. iya. Masa ya, saudara ada tuh tetangga saya katanya stroke, baru nggak pulang dari rumah sakit udah bisa jalan lagi katanya. Itu jangan-jangan bukan stroke kali ya, padahal sebetulnya ini model stroke-nya agak beda gitu ya dok ya. Ya, jadi tergantung juga ya. Kalau kenapa sih yang darahnya sedikit tapi cepat recovery? Pertama, karena memang darah kan diserap sendiri oleh tubuh dalam waktu 30 hari dia udah resolve. Kehebatan ya. tubuh kita. ya. Jadi kalau berlebih akan diserap lagi sama badan ya? Dok? Nanti recovery gitu. Nah, terus ada Kalau juga nggak banyak, kalau banyak nggak bisa juga. Mesti dikeluarin dia. Terus kalau tergantung juga lokasinya di mana. Nanti saya akan jelasin ya. Kita akan jelasin ya defisit neurologik vokal dan global tuh maksudnya apa. Nih, stroke itu macam-macam. Ada yang gangguan motorik, jadi emang lumpuh ya. Ada yang susah menggerakkan digerakin. fungsinya ya, Dok, ya. Gangguan sensorik juga ada. Yang ini suka nggak nyadar dia stroke. Kayak, dok saya cuma kesemutan aja separuh badan. Masa sih stroke gitu? Saya cuma kesemutan, saya cuma nggak berasa kalau yang separuh badan. cuma kesemutan separuh badan. Berarti dia lebih ringan nggak dok? Lebih ringan, dia lokasinya di sensorik sih, jadi nggak kelihatan stroke ya. Lokasinya di ujung yang mana begitu. Tapi Jadi pemirsa ini sebetulnya gini, kalau datang ke dokter saraf, Iya. terus ngomongnya gini, saya kerasa ini, dokter saraf udah tahu, oh di sebelah ini udah kenanya gitu ya dok ya. Iya, Udah kebayang tuh sebelah mana dari otak yang kena. Iya, begitu. Nah, kalau gangguan motorik ya pasien lebih nyadar ini stroke gitu ya. Oh iya, betul. Tapi kalau yang gangguan sensorik doang, dia nggak nyadar bahwa Suka itu diabaikan ya, Dok, ya? suka diabaikan. Baru setelah berapa hari, dok saya kesemutan juga dok. Nah ini dari pengalaman saya ya, kalau gangguan sensorik itu kalau nggak ngomong dalam 24 jam pertama, nggak ngomong ke dokter sarafnya, Iya. minta dapat obat, Iya. itu lama, long term, permanen, permanen kesemutan seumur hidup.
Nah, Kalau sebetulnya motorik enggak. memang Bisa kayaknya terapi, kan? ringan, tapi sebetulnya dia tuh karena ringan, dia nggak membawa orang untuk berobat ya dok ya. Iya, Jadi akhirnya di permasalahan jadi panjang. Iya, ya itu yang dokter Lula bilang nggak nyadar, Nggak dia nyadar. kena stroke. Tapi kalau penanganannya terlambat, yang sensorik malah lebih panjang efeknya. Permanen biasanya. Permanen. Malah harus nggak bisa ngomong. juga ya. Kadang-kadang kan pasien stroke ya gimana ya, dia mikirnya cuma lumpuhnya doang, dia kesemutannya dia nggak pikirin gitu. Baru setelah 3 hari dok saya juga ada kesemutan gitu. Itu baik. makanya. Padahal kalau sensorik langsung kita kasih obat-obatan gitu ya, jauh perbaikan. Oke. Nyaman hidupnya, nggak kesemutan seumur Nggak hidup kesemutan. gitu. Ya kesana cuma kesemutan lah masih bisa jalan. Tapi kan nggak enak Nggak ya dok enak, ya pastinya. Itu makanya suka telat di situ. Iya. Gangguan bicara ada 2 yang baik yang untuk mengerti ataupun mengerti pembicaraan orang lain ataupun Nah, tidak duduk bisa dulu, bicara. duduk dulu, Silakan dok. duduk, Nah, dok. kita sambil bahas ini dok ya. Iya. Dok, ada yang ngerti pembicaraan orang, ada yang untuk berbicara. Jadi kalau yang tidak bisa mengerti, itu gimana jadi ceritanya dok? Biar lebih jelas buat pemirsa. Ya, maksudnya kalau kita nanya apa dia nggak nyambung. Dia Misalnya, sulit mencerna informasi iya, gitu dok? misalnya Dokter Tio nanya ke saya, Namanya siapa gitu dok? namanya siapa gitu. Jam berapa ya? Saya jawabnya, pokoknya nggak nyambung. Jadi gini, dia bisa ngomong. Dia bisa Nggak ngomong tapi masalah, nggak pelok juga. nggak Tapi pelok juga. begitu ditanya, nggak nyambung. dia nggak mengerti gitu ya dok pokoknya Iya, ya dok ya. Dia untuk mencerna apa yang orang tanya itu dia nggak bisa Nggak, mencerna. Sementara satu lagi, dia mengerti. Dia mengerti tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Susah untuk Ada juga ngomong. campuran dua-duanya yang udah nggak ngerti Wah, nggak itu bisa. susah itu. Wah itu lebih repot lagi ya dok ya, pasti ya. Dia udah nggak ngerti terus mau ngomong Mas, susah tapi ini gitu ya? jangan dihilangkan dulu ya supaya kita bahas lagi 2 lagi nih sebelum kita jeda ya. Ada 2 lagi tadi berhubungan sama yang vokal. Boleh dikeluarkan lagi? Iya. Oh nggak apa-apa dok. Jadi tadi kalau Nah, ini dia. gangguan penglihatan ini biasanya gimana dok? Dia biasanya kena di lobus occipital di belakang otak belakang, jadi gelap, nggak bisa lihat sama sekali, mendadak. 2 bola mata atau? Macam-macam, tergantung lokasinya juga, occipital yang mana, kiri apa kanan atau dua-duanya, atau yang kalau misalnya otak kiri yang ngelihat dia nggak bisa lihat sisi kanan. Tapi Jadi- dia akan, maksudnya gini dok, dia sadar nggak dok bahwa akan ada yang sebagian nggak dia lihat? Sadar? Banyak yang nggak sadar. Aduh, gimana? Nah, sih? jadi banget. kadang-kadang ya itu kadang naik mobil tabrakan nggak ngelihat dia soalnya sisi Iya. kanan. Padahal Bahaya sebetulnya dia udah stroke dan ada sebagian lapang pandangnya Iya, lapang tidak pandangnya bisa nggak dia lihat. Nah pemirsa kita berhenti di situ dulu pemirsa. Karena kita akan gali lebih jauh mengenai permasalahan ini. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. asik. Kita kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Aku kembali lagi ya pemirsa ya. Walaupun ngomongin stroke itu udah berkali-kali kita bicarakan, tapi hari ini saya mau gali lebih jauh. Katanya ada yang namanya gejala di mana gangguan lapang pandang atau gangguan penglihatan. Bisa-bisa tuh kita ngelihat cuman ada bloknya hitam gitu ya dok ya. Kalau nyetir bahaya ya kayak. Karena dia bisa nggak sadar gitu ya. Nah, Dokter Maria, jadi gimana Dokter Maria waktu kita kemudian bisa nggak stroke itu cuman penglihatannya doang yang terganggu? Bisa. Oh bisa. Ya pansan aja nggak kebayang dong dok. Ya dia Iya. nggak bakalan mikirin ke arah stroke lah. Orang tangannya bisa jalan, semua bisa Iya. jalan. Kok Jadi bisa itu aja nyetir? udah jadi tanda-tanda stroke ya? Iya. Baik. Apalagi dok? Tanda-tandanya dia suka nabrak-nabrak, mungkin karena nggak ngelihat di salah Sering, satunya. bahkan jalan kaki gitu terus nggak kelihatan dia suka nabrak orang atau Dok berarti kejadian stroke-nya udah lama dong kalau yang seperti itu? Maksudnya datangnya nggak bakalan baru-baru kan? Karena kan nggak fresh. sadar. Pasti 1 bulan kemudian baru dikeluhin sama orang-orang. Kenapa sih jalannya jatuh mulu begitu? Jadi cuma mau periksa aja, mau periksa aja dok. Bahkan nyasarnya seringnya ke dokter, kadang-kadang Pasti dokter ke dokter mata. Iya betul. Nah, Karena kan yang gangguan mata ya. Asal nggak ke dokter Tio aja ke dokter gigi kan yang nggak bisa lihat matanya Saya jadi bingung ya. kalau itu Kak. Coba ada lagi dong di materinya boleh dikasih lagi ya. Tadi masih ada 2 lagi ya dok ya. Sebelumnya nih dok. Nah. Kalau kognitif kita udah ngerti Iya. kognitifnya memori gitu-gitu ya dok Iya, ya. Oke. Kalau penurunan kesadaran ini sebenarnya lebih gampang ya dok. Kalau penurunan kesadaran orang pasti bawa ke rumah sakit Iya, betul ya dok ya. pasti itu nggak ketinggalan. Nah kalau yang pingsan bedanya sama gangguan kesadaran kan pasti sama juga dong katanya. Ya, sinkop, nah salah satunya sinkop ternyata gara-gara epilepsi. Epilepsinya gara-gara stroke.
Jadi kalau yang pingsan maksud di sini adalah dia bangun lagi terus nggak kenapa-napa. Tidak ada gejala sisa sama sekali. Tidak ada gejala sisa sama sekali, pingsan aja, tiba-tiba pingsan. Tapi sering gitu, Dok. Ya nggak seringnya mungkin seminggu cuma sekali. Itu sering nggak? Tapi berulang. Berulang. Jadi kalau kita misalkan punya keluarga yang dikit-dikit pingsan, dikit-dikit pingsan, kita harus periksa lebih jauh. Iya. Karena bisa saja larinya ke arah stroke. Apalagi kalau usianya juga udah lumayan ya, Dok ya. Iya. Oke, Dok. Dok, ini saya lagi dikasih tanda-tanda ya, Dok. Ini kita ada tamu satu lagi, Dok. Iya, kita punya fisioterapis nih. Oke, Mbak Erisna. Mbak Erisna Wani, oke banget. Asistennya baru. Mbak, asisten baru, Mbak? Ngantuk Mas Bruno? Bawa kasur? Bukan kasur koper nih. Oke, silakan taruh situ dulu. Apa mau langsung dibuka? Gimana? Dibuka aja. Oh, dibuka aja boleh. Kalau nggak Bruno aja yang buka. Ya nanti aku buka deh, ini repot juga nih. Ya. Ini kan repot, bawa segmen bayi 4 juga aja ya kita nih. bukanya. Oke deh. Silakan. Terima kasih. Iya, silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Biar higienis. Yes. Iya, terima kasih Mas Bruno. Iya. Nanti ya segmen 4 tolong ya Bruno ya. Ntar Oke, kita Bu Dokter buka ya siap. semuanya Gaji ya. taikin. Jadi hari ini kita kebagian juga fisioterapis kesayangan kita. Ini kan bukan baru sekali kita kesini kan ya. Nanti kita dikasih gerakan-gerakannya ya. Nanti juga katanya ada video yang akan dibagi sama kita. Pengen tanya dulu sebetulnya Mbak. Betul nggak sih kalau tangan sama kaki susahan tangan? Itu tergantung di mana kerusakannya ya, gitu. Jadi dan tergantung juga apa yang menjadi kebiasaan pasien itu sendiri. Maksudnya gimana? Gitu. Jadi sebagai apa dia, makanya kita sebagai penanganan fisioterapi, kita akan bertanya kepada pasien itu, Bapak, Ibu, pekerjaannya apa? kebiasaannya apa. Oh, baik. Jadi setiap person, kita targetnya terhadap setiap pasien itu berbeda, individualis gitu. Jadi berbeda setiap pasien meskipun kasusnya sama, mungkin usianya pun sama, tapi bisa berbeda target kita terhadap Jadi setiap tiap pasien. pasien programnya bisa beda-beda. Gini loh pemirsa biar gampang ya mikirnya gini. Misalkan si Bapak itu pekerjaannya supir. Ya. Nggak terlalu banyak yang kecil-kecil kan cuma dia pegang aja gitu kan ya. Itu beda ya sama kemudian yang barangkali mesti Dia nulis Iya. ya atau mengetik lain lagi ceritanya ya. Ini tergantung apa yang kita kerjakan sehari-hari nanti kita larikan ke arah sana fisioterapinya. Baik, pengen tanya. Seberapa banyak pasien yang kemudian mengejar rehabilitasi? Oh, Kalau yang pasca stroke ya? hampir ya. Hampir semua? Hampir semua, karena memang setelah pasca rawat, rawat kita itu kan sekitar 7 sampai 10 hari atau 2 minggu ya dokter. Jadinya ya. ketemu dokter Marianya 7 sampai 10 hari. Iya, setelah itu ya kembali lagi ke rehabilitasi medik kayak itu. Ya, kembali lagi. Walaupun memang waktu dirawat inap juga, waktu rawat kita juga sudah masuk di dalamnya. Iya. Tapi setelah itu akan kembali lagi ke kita. Gitu. Butuh Dan berapa sebetulnya- lama sih Bu Eris kalau untuk rehabilitasi itu biasanya? Itu juga tidak sama setiap pasien. Tergantung itu berat tergantung apa juga ringan. letaknya, tergantung juga berat tidaknya serangan Stroke-nya itu, tadi. gitu. Semuanya tidak sama, akan dikaji sesuai dengan pasien itu sendiri. Gitu. Kita pernah tahu bahwa sebetulnya usia itu katanya tidak berpengaruh banyaklah sebetulnya. Lebih berpengaruh adalah kemauan si orang tersebut. Itu betul tidak? Maksudnya kemauan untuk boleh mencapai itu. Maksudnya kemauan untuk latihan, kemauan untuk iya, fisioterapi sangat gitu. penting banget. Jadi kita sebagai fisioterapi, kita harus pertama sekali kita harus memotivasi dia. Karena apa? Sebagai eksekutornya sendiri, pasien itu sendiri. Saya sebagai fisioterapi hanya memfasilitasi, mengedukasi Nah, nih pemirsa. saat pasien atau keluarganya tidak mensupport setiap yang kita lakukan, Nggak juga bisa tidak dapat apa-apa. Motivasi penting banget ya. Motivasi penting intinya banget. apapun yang dikerjakan ya mengerjakan kan orang tersebut gitu. Semua fisioterapis tuh hanya membantu loh fasilitasi Iya, di sana. Jadi kalau memang nggak ada kemauan ya nggak bakal bisa. Enggak bakalan bisa. Jadi kita di awal kita harus bilang target kita terhadap Bapak dalam beberapa kali terapi kita harus dapat ini loh, gitu kan? Kita sudah baca resume mediknya bahwa itu akan dapat gitu. Tapi kalau itu tidak dapat, kita akan kaji ulang itu kenapa dilakukan nggak sih di rumah? Keluarganya care banget nggak sih di rumah seperti itu? Fisioterapinya sama Bu Eris, tapi di rumah ada PR-nya kan? Ada Harus PR-nya. gini, harus Itu gini. sangat penting. Oh. Jadi fisioterapi rehabilitasinya tidak hanya pas ketemu Bu Eris aja, tapi itu Bukan, terus berlanjut iya. ya. Kita akan mengedukasi untuk melakukan home program yang dia harus lakukan.
Bu Eris, selama pandemi ini banyak nggak pasiennya Bu Eris yang berhubungan sama stroke? Stroke itu hampir rata ya. Setiap waktu itu ada aja, tapi nggak membludak juga di masa ini banyak, enggak. Tapi selalu ada, tapi tidak ada periodenya yang sini banyak, enggak juga. Jadi dia sih. stabil. Terus kayak dokter Maria stabil aja gitu ya, nggak ada pengaruh. Dok, kayaknya materi masih belum selesai ya dok ya. Boleh teruskan dong materinya dokter Maria ya, nanti baru ke Bu Eris. Silakan. Bentar ya dok ya, ntar dia keluar dulu, belum keluar dia. Belum bisa di coel ya dok ya, belum bisa di swipe. Iya, boleh? Oh iya. Ini ya ini tadi seperti saya bilang, stroke-nya itu gejalanya tergantung lokasi yang dia kena. Dan ternyata ini di daerah kaki, kalau deket sini kakinya yang lebih lemah. Kalau daerah sini tangannya yang lebih lemah. Oh, baik. Kalau daerah sini mulutnya ini. Lihat, maaf. Iya. Nah ini ternyata bicara ini lebih besar ya areanya daripada jempol kaki apa. Cuma mulut doang aja areanya luas di otak. Jadi memang makanya hampir kebanyakan tuh ada permasalahan juga ya di cara berbicaranya. Sama tadi tuh lidah juga ya selalu tuh ya. Iya lidah ya. Lidah ini besar. Saya tuh ingat waktu zaman bagian saraf, saya ingat banget. Kenapa lidah besar banget ya, pantesan ini semua yang stroke itu jadi bermasalah pelok gitu ya ngomongnya ya. Baik dok, lanjut dok. Ya ini sih untuk masyarakat ya sering nggak menyadari ada stroke ya. Jadi kalau ada lihat wajah mencong, ada kelemahan arm weakness, kelemahan tangan, kesulitan bicara, segera dibawa ke IGD. Nggak usah cari rujukan BPJS dulu. Bisa untuk masyarakat umum ya dok ya. Jadi untuk mengetahui lebih awal bisa menggunakan tanda-tanda ini. Face, arm, speech, time. Time itu yaitu kalau bisa begitu stroke, ada gejala stroke, jangan tunggu besok aja ya kita ke rumah sakit, nggak bisa. Sejam langsung ke IGD. Karena kita ngejar itu trombolik, kalau golden time-nya kalau stroke ischemic ya, kita akan ngejar waktu 3 jam. Udah CT scan udah jelas nggak ada perdarahan, kita masukin RTPA itu sembuh sempurna, bisa langsung recovery. Ada obat yang bisa dimasukkan tapi waktunya itu catatannya 6 jam. 3 jam sebenarnya. Oh 3 jam. Optimalnya 3 jam. 3 jam. Kalau lewat dari itu ya udah nggak bisa dipakai obatnya. Iya nggak bisa dipakai sayang. Walaupun punya uang seberapa banyak pun nggak ada lagi gitu ya pilihannya. Jadi jangan tunda besok. Ya? Iya, jangan tunda minta rujukan. Itu seringnya disalahin. Iya, banyak banget yang masyarakat tuh ini harusnya spesialis syaraf dulu gitu. Tapi padahal yang penting penanganan secepatnya ya. Lanjut dok. Oh ini contoh CT scan. Jadi karena kita mau ngejar, kita penting CT scan karena pengobatan stroke sumbatan sama stroke perdarahan sangat jauh berbeda. Ya ini contoh perdarahannya. Oh itu area perdarahannya dok ya. Oke, baik. itu aja. Oke, baik dok. Silakan Kita pindah ke Bu Eris. Bu Eris, ayo. Bu Eris punya video yang katanya mau diterangin sama kita. Ya pemirsa ya, supaya pemirsa nanti lebih mengerti ini loh gerakannya seperti ini. Tapi tadi balik lagi, harus ada PR di rumah yang ternyata ini yang lebih bantu gitu ya. Ini aku penasaran nih Kak. Ini mau aku yang swipe atau gimana? Aku pun bisa. Oh boleh silakan. Saya ya? Boleh. Judulnya udah tadi ya. Tentang stroke juga sudah disampaikan sama Dokter Maria, sudah pakarnya. Terus ini keluhan yang sudah juga Dokter Maria beberapa sampaikan. Ini beberapa keluhan-keluhan yang terjadi pada pasca stroke, baik ischemic, baik juga hemoragik gitu ya. Sama gitu. Cuma derajatnya berbeda. Setiap tergantung tadi letak besar, luas daripada serangan itu sendiri gitu ya. Oke. Di sini kami sebagai fisioterapi sebenarnya kalau membicarakan tentang rehabilitasi sebenarnya itu banyak ilmu yang harus tercakup di dalamnya, termasuk saya gitu ya. Jadi fisioterapi itu rehabilitasi itu ada di sana dokter, ada dokter rehab medik, dokter saraf juga ya. Terus kemudian ada fisioterapi kita, ada occupational terapi. Oh iya, ada terapi wicara juga. Terapi wicara juga, ada psikologi juga, ada sosial medik juga gitu. Jadi
itu sebenarnya cakupannya sangat luas. Satu gitu. tim nih sebetulnya. Satu tim dalam mengerjakan kepada satu pasien. Jadi nggak Jadi kita sendirian harus ya. punya misi yang sama terhadap satu pasien, kayak gitu ya. Jadi dengan adanya keluhan-keluhan seperti ini tentunya lah menghambat setiap pribadi itu, setiap pasien itu akan tidak bisa kembali dalam waktu yang beberapa bulan kepada aktivitas sehari-harinya. Baik. Kita mengerti bahwa rehabilitasi artinya mengembalikan posisi yang semula, ya. Kalau misalnya seseorang bisa jalan bagus, ya kita upayakan bisa jalan bagus. Seseorang bisa harusnya dia mengajar dengan baik, kita akan kembalikan ke sana. Tapi memang kita juga tidak terlalu ngotot untuk tergantung juga tadi hasilnya, lamanya, cepat tindakannya gitu. Tapi kita sebagai tim di dalam rehabilitasi, kita tetap berjuang untuk terus memperbaiki, terus mengedukasi, karena proses kehidupan di dalam proses edukasi pembelajaran gitu ya. Oke, Lanjut. ini ada ya dokter fisioterapi udah. Terus ada beberapa problematik tadi. Nah, berhenti. Kita berhenti dulu, kita jeda dulu. Nah, Bu Eris boleh duduk dulu. Silakan duduk dulu. Ya. Oke. Kita kan akan bagi nih sekalian ya, posisi tidur, posisi duduk, posisi berdiri. Ya. Sekalian pemirsa, nanti juga kita akan peragakan ya, seperti apa caranya. Jadi kalau misalkan punya keluarga yang barangkali saat ini gitu ya, masih ada pasca stroke, masih ada gejala sisanya, bisa juga kemudian dilakukan di rumah. Jadi silakan siap-siap, kita jeda sebentar, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Terima kasih masih bersama kami di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Sesuai janji kita ya pemirsa ya. Kita punya Dokter Maria, dokter spesialis saraf, dan juga Bu Eris. Ini fisioterapis kesayangan kita semua. Janjinya adalah akan menunjukkan gerakan-gerakan untuk rehabilitasi pasca stroke ya. Bu Eris, tuh udah repot tuh yang namanya ini. Mas Bruno dari tadi. Bu, Mas ini kan Bruno nggak jadi nih. kenapa? Nggak jadi kan saya geser aja ya. Oh baik, kalau Gini gitu. aja terima nih kasih, kursi Mas hajatan Bruno. ya. Jadi Ibu silakan kalau memang mau ada yang dikerjakan. videonya Videonya Oh. kita nyalakan juga videonya. Boleh ya videonya dinyalakan. Oke, sebentar ya. Nah, kita sambil duduk aja kalau gitu, jangan mengganggu ya. Ini perempuan yang ini saya stroke-nya jelaskan ya. aja ya. Boleh, boleh. Nah, ini nanti. Ini adalah pasien stroke yang hemiparese dextra. Hemiparese itu maksudnya Kelemahan sisi tubuh. separuh gitu ya. Separuh. Baik. Ini adalah cara untuk bagaimana proses untuk fasilitasi berdiri. Oke, jadi kan tadi kan Fasilitasi berdiri. sebelah kanan semuanya gitu nggak bisa Iya, digerakkan. iya. Baik. Itu fasilitasi berdiri. Itu kaki terapis berada di lututnya pasien. Karena pasien ini cenderung terjadi menekuk tiba-tiba karena kelemahan, akhirnya disanggah untuk melatih fasilitasi berdiri. Sekalian untuk memindahkan berat badan ke kiri dan ke kanan. Oh, baik. Biar bisa Karena- seimbang lagi ya? Iya, karena proses berjalan itu pastilah ada perpindahan berat badan ke kiri dan ke kanan. Jadi kan berarti sekarang tubuhnya dia nih yang membantu tuh semua kiri semua lah pokoknya. Dia Iya, mau pegang kiri. semua di kiri. Kita lagi usahakan supaya beratnya banyakkan di kiri, Iya, jangan di jangan kanan. di kiri karena memang selama ini dia tidak menumpu karena lemah. Iya, Akhirnya iya. kita fasilitasi, kita jaga itu lututnya biar jangan tertekuk, karena tertekuk pasti dia akan jatuh. Oke, baik. Dan bisa kita berikan bantuan untuk memegang, membantu dia untuk lebih Menyangga bisa ya? ke berdiri. Ini Oke. kayaknya yang bantuin kecil banget ya dibanding yang rakit, tapi hebat juga ya. Tapi punya tekniknya. Ada kan? itu yang tekniknya. penting. Oke. Lanjut, Itu lanjut. fasilitasi berdiri. Kemudian ini adalah salah satu gejala yang hampir seluruh pasien stroke mengalaminya. Apa tuh? Adalah kelemahan pada lengannya, Iya. seperti tadi separuh dari tubuhnya. Dan cenderung sekali itu akan terjadi penurunan daripada lengan ini, namanya subluxasi. Oh, baik. Kita memberikan gerakan ini adalah untuk memberikan dorongan proksimasi namanya terhadap sendi bahu itu sendiri. Ini gerakannya gimana nih Bu Eris? Gerakannya
pasien duduk, Iya. pasien duduk. Iya. Terus ini kalau tidak dijaga seperti ini dia akan Nekuk. Akan tertekuk. nekuk. Jadi Karena- dipegang sama kita, dijaga. sama kita, dan nanti akan kita edukasi pasien itu harus belajar untuk memegangnya. Oh. Jadi, Nggak mau diperhatiin ke aku aja. oh gitu. Nah, Oke. dicontohin. Oke, Ya. kita lihat dong contohnya Lihat. seperti apa. Oke ya. Tuh, Iya, nggak rapi. bisa. Iya. Mas Bruno gimana sih Mana? ngasihnya habis nih? Pada pasien stroke, ini sering sekali terjadi adalah kelemahan pada lengan Iya. yang terkena ya. Terus dalam beberapa minggu, mungkin bulan, ini bisa bahunya itu lebih turun karena ada kelemahan tadi. Baik. Kelemahan tadi. Karena itu adalah shoulder ya, sendi bahu yang di sana juga ada saraf yang melintas. Kalau dia dalam posisi terulur berlebihan, dia akan mengganggu saraf juga yang Nah, terus apa yang dilakukan jadinya? yang kita Bu Iris? lakukan adalah untuk mengembalikan bahunya ini kepada Posisi semula. kafumnya Iya. ya. Jadi kita akan menggerakkan, biasanya pasien stroke itu biasanya cenderung seperti ini ya, Iya, polanya kaku ya, ya, gini iya, ya, nahan gini ya. kalau gini ya. Iya. Itu kita akan kembalikan polanya seperti antagonis daripada polanya dia. Pokoknya kebalikan dari apa yang dia Apa kerjakan. yang dia lakukan Iya. nih, kita lakukan seperti ini. Berarti kita tangannya yang tadi digenggam, jadinya kita buka ya. diletakkan. Ini kita dorong, kita dorong. Iya. Ini sudah posisi mengembalikan Iya. lengan Ini, ke posisi tempat semula. Baik. Berapa lama Bu Eris? Berapa lama? Iya. Tidak ditentukan dengan waktu, tapi kita harus, namanya latihan harus terus Diulang-ulang. berulang-ulang. Tidak perlu repetisi Sehari berapa kali dia kalau gitu sehari Bu Eris? minimal 3 kali sehari. Oh. 3 kali, tapi ini dalam memperagakan ini harus dengan ya sekitar 3 sampai 5 menit. Ini sama ya, maksudnya gini, mau Gitu. umur berapapun untuk Ya. barangkali si tangan tadi yang memang ada kelemahan tadi ya, kelumpuhan tadi, caranya tetap sama. Tetap sama. Baik. Ya. Jadi orang mau perempuan, mau laki-laki, Iya. sebesar apapun badannya juga seperti. Oke, baik. Selanjutnya Ini sebenarnya bukan hanya tujuan untuk pada shouldernya, bahunya, tapi ini juga untuk lengannya. lengannya ya. Ini juga kita ya, Bu Eris ya. pasien, pasien nanti kita akan suruh memegang pasien ini untuk melakukannya sendiri di rumah, dia jaga. Jadi awalnya kita, Iya. nanti pasien sendiri yang harus mengerjakan Mengerjakannya sendiri. Baik. Kemudian kita akan suruh pindah, dia memindahkan berat badannya ke kanan. Berat badannya pindah ke sini, tapi ini dijaga, pindah sini gini. Iya. Jadi gini Jangan pemirsa, pindah. awalnya kan Iya. yang lumpuh sebelah kanan. Iya, ini pindah berarti ke sini. Iya. nah, karena Iya. biasanya pasien akan bertahan di sebelah Iya. kiri gitu kan ya. Oke. Sekarang kita pindahkan ke sebelah kiri, dilatih Iya. jadinya. Baik. Ini untuk menjaga ya. Kemudian pada pergelangan tangannya, pasien stroke itu cenderung posisinya seperti Betul, ini. menggenggam. Kita kuat, tidak kuat seperti ini saja. Kemudian pada umumnya mereka akan mengalami stiffness joint di sini. Iya, iya. Karena Kekakuan. ini stiffness joint, kita akan pelan-pelan kita akan buka. Pakai minyak kita nggak Bu Eris? Apa nggak perlu? Boleh juga. Oke, Dilakukan baik. massa sebelum melakukan. Kemudian kita akan mengulur seperti Ini ini. sakit nggak buat orang yang? Sakit. Ini aja sakit tuh. Oh ya. Pijit ya, Bu. Oh. Jadi ini akan terulur karena kita kan mengembalikan, kalau posisi tangannya seperti ini mau bisa apa nanti dia. Iya. Baik. Kita akan, makanya pengerjaannya dari bawah. Maaf Bu Eris, Ke atas. ini kan sakit ya Bu Eris ya. Ini barangkali pelan-pelan dulu, maksudnya satu kali datang, apakah udah langsung sampai tangannya terbuka? Tergantung. Kalau memang ini berat sekali, ada yang datang ke kita ini sudah spastis namanya ya. Iya. Kita juga harus masas dulu, direleksin dulu Iya. tangannya, baru kita buka, kita ulur sebentar, kita Baik. ulang lagi, kita masas lagi. Boleh nggak Bu Eris kembali ke sini Bu Eris? Boleh. Nah nih Bu Eris, kan kita masih banyak pertanyaan nih sebetulnya. Tadi kan yang dikerjakan itu kesannya mudah, ya Bu Eris yang mengerjakan gitu ya. Kalau buat keluarga yang mengerjakan, nggak semudah itu kan. Belum lagi kalau misalkan orangnya teriak-teriak. Iya. Terus kan kalau yang stroke itu moodnya suka berubah Iya, ya berubah. gitu ya. Nah itu tuh harus gimana kita? Oke. Situ dulu aja nggak apa-apa. Kita tetap memberikan, lagi-lagi kita harus mengedukasi pasien, gitu ya. Baik. Kita harus memberikan edukasi bahwa kalau memang pasien itu menginginkan perbaikan dari dalam dirinya, kita harus
dia harus mau melakukan itu. Harus punya motivasinya. Harus punya motivasi gitu. Ini kira-kira aja ya Bu Eris ya. Kalau yang tadi itu kan semuanya kan sering banget kita lihat kaku begitu ya. Iya. Nah, untuk dia kembali menggunakan tangannya lagi, misalkan menggenggam, itu kira-kira aja, maksudnya rata-rata lah gitu, butuh waktu berapa lama? Itu tergantung juga. Betul. Gitu, saat-saatnya ya bisa sampai, saya pernah ada pasien kita ya, dia datang ke sana dirawat cuma 8 hari. Baik. Kemudian Dokter Maria tuh ya bagiannya ya. di kebenaran di rumah sakit itu. Terus dia datang ke kita setelah 2 minggu 14 hari. Dia dapat memfungsionalkan setiap anggota tubuhnya itu dalam cuma 2,5 bulan. 2,5 bulan bisa 2,5 kembali bulan. lagi. Karena memang dia lagi. inten melakukannya, dia mendatangi kita 2 kali dalam seminggu, 2,5 bulan dia Ini bisa usianya berjalan berapa itu kembali. pasien itu? Usianya pas baru pensiun, 58. Oh, jadi nggak muda-muda amat sebetulnya Enggak sih. muda-muda amat gitu. Ini kembali motivasi lah ya. Motivasi, Kalau perempuan dan laki-laki ada perbedaan nggak? Perbedaan Kecepatan tata penyembuhan, laksananya. rehabilitasi. Tidak juga. Tidak. Enggak. Jadi kembali lagi tetap aja semangat. Semangat, Mau iya. perempuan mau laki-laki Iya. nggak masalah ya Bu Eris ya. Berarti yang utama motivasinya tadi Motivasi, Kak. bener. Itu mendukung sekali terhadap penyembuhannya. Iya. Sebenarnya Bu Eris yang kayaknya tuh udah nggak bisa dibantu dengan fisioterapi ini Iya. apa sih sebetulnya? Saat dia memang sudah mengalami kecacatan yang permanen ya. Seperti gitu apa ya. nih maksudnya? Misalnya dia dengan waktu yang sudah ya Lama. 3 tahun post stroke. Kalaupun datang dia ke fisioterapi, tidak ada hal yang harus kita targetkan lagi. Oh. Tapi dalam segala hal pun fisioterapi itu tetap berperan. Minimal kalau tidak ada perbaikan, minimal tidak perburukan. Nah, jadi pemirsa gitu. kalau ada yang tanya, kalau saya udah bisa nggak saya udah terlambat? Jawabannya begini. Kalau misalkan terlambat mungkin aja gitu ya. Tadinya kalau yang lain barangkali lebih cepat gitu ya. Iya. Kalau yang terlambat ini berarti lebih lama lah dia untuk mengembalikan kemandiriannya dia. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak bisa. Minimal ada perbaikan gitu. Minimal ada perbaikan atau tidak terjadi perburukan. Tidak terjadi perburukan saat yang kita pertama kali ketemu dengan dia. Ada yang suka tanya kenapa jadi perburukan? Begini, pada dasarnya adalah kalau tidak digunakan dia akan kaku. Kaku pasti. Kalau sampai kaku, kemudian sudah selesai begitu, nggak bisa diapa-apakan lagi. Akan menambah lagi Oke. waktu untuk mengembalikannya. Ini bahu. Bahu ini sangat rentan sekali untuk mengalami kekakuan karena sendi yang paling luas gerakannya adalah bahu di antara iya, sendi betul. kita semuanya. Iya. Jadi nggak digerakkan saja dia dalam seminggu 2 minggu dia sudah mengalami stiffness Kekakuan. joint. Oke. Apalagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Ini bisa kaku tidak bergerak sama sekali. Baik, Dokter Maria, biasanya nih yang kelihatannya akan baik gitu ya, wah ini bakal lebih cepat gitu tuh yang seperti apa? Ada nggak ciri-cirinya atau tandanya? Misalkan yang datangnya misalkan dalam waktu tadi tuh 1 hari misalkan udah sampai ke kita sebelum sampai seminggu 2 minggu. 3 jam. Iya, 3 jam sih udah tahu. Patokannya balik lagi ya, Dok, ya, Masalahnya kalau 3 3 jam jam. itu kan golden period ya Dok ya. Kalau yang bukan 3 jam gimana? Ya, Saya tuh nggak bayangin di kota besar gitu atau di kota kecil cari kendaraannya yang seperti itu gitu loh Dok. ya ini tergantung lagi dia stroke-nya yang jenis yang mana, yang kecil, lokasinya di mana, di batang otak beda kan. Stroke kecil di batang otak aja pasien nggak sadarkan diri, iya, sangat betul. beda. Tapi tadi menyambung itu ya, sampai kapan fisioterapinya ya? Jangan lupa ini kebanyakan masyarakat juga mereka begitu stroke-nya sudah lewat, misalnya sudah sebulan yang lalu, mereka pedulinya cuma fisioterapi doang. Nah itu pasti kambuh lagi stroke-nya. Oh, baru Obat saya mau pengajar. tanya, kok dokter tahu sih? Nih Dok, orang-orang yang sudah pernah kena stroke itu katanya kan dia punya resiko lebih besar. Ya 9 kali lebih besar stroke sumbatan ya. 9 Untuk kali lebih berulang besar. ya? Untuk daripada yang tidak pernah kena stroke. Jadi apa yang harus kemudian diingat-ingat sama orang-orang yang pernah kena stroke supaya nggak kena stroke berulang? Nah pemirsa, setelah ini kita akan bahas apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan supaya kemudian kita bisa menjaga jangan sampai stroke-nya berulang ya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Kita bicara mengenai stroke biasanya dirangkaikan dengan yang namanya rehabilitasi pasca stroke. Kita bahas hari ini. Tapi waktu rehabilitasi, waktu fisioterapi jangan lupa juga
Orang-orang yang pernah kena stroke itu, apalagi yang sumbatan, ternyata 9 kali lebih tinggi untuk kena stroke yang berulang. Jadi bisa berulang ya Kak ya? Bisa berulang. Terus biasanya juga lebih berat. Nah, gimana caranya jangan sampai berulang? Karena kan yang ini aja belum selesai, jangan bikin PR baru kan gitu. Gimana dok? Yang pertama, kalau ini kita bahas stroke sumbatan iskemik ya, itu intinya minum obat pengencer darah seumur hidup. Setiap Obat hari. pengencer darah seumur hidup karena ada terjadinya tuh penyumbatan. Ada yang nyumbat di sana. Iya. Oke, nggak boleh kental lah pokoknya darahnya. Oke, kemudian dok? Kecuali dihentikan kecuali ada efek samping obat pengencer darah itu, yaitu perdarahan, muntah darah. Ya itu kalau ada penyulit lain lagi lah Ya, dok ya. Pokoknya ya. kalau nggak ada macam-macam pokoknya tetap diminum sampai seumur hidup. Obat Apalagi, darah dok? tinggi juga seumur hidup. Obat darah Oke, tinggi. yang darah tinggi. Terus kecuali kalau tensinya sudah mulai kembali dan normal, obat darah tinggi tetap, tapi dosisnya kecil aja. Kecilkan. Untuk antisipasi ya dok Ya. ya. Kemudian? Terus yang ketiga harus olahraga, Iya. jaga makanan. Berarti pola hidup sehat ya dok Pola ya, hidup jalan sehat. ya dok ya. Apalagi dok? Yang terakhir sih yang saya lagi lakukan sendiri ya untuk mencegah saya sendiri, saya suka puasa sebenarnya. Puasa gimana maksudnya dok? Puasa yang mutih aja, puasa yang seperti orang muslim gitu ya dok? Atau yang gimana dok? Yang fasting intermittent itu. Oh, intermittent fasting. Jadi kalau intermittent fasting itu ada jeda makan Iya, gitu ya? Iya. Oke. Itu yang boleh sebut selebriti, Aderai. Saya Aderai itu mantap. Oh, jadi Tapi kan makan. kalau yang intermittent fasting itu kan ntar dia ada waktu di puasa, dia ada waktu makan begitu ya. Tapi kan ada yang berhubungan sama umur, ada yang 14-8 gitu kan ya. Ya, ya. 14, oh salah 14-10 ya Iya, gitu ya dok ya. 16-8 ya gitu kan. Ada yang sampai kemudian 24 gitu ya. Jadi 20 puasanya, 4 yang makannya. Itu yang mana yang berhubungan sama menjaga dari stroke? Dari penelitian sih minimal puasanya sekitar 16 jam. 16 jam ya. Oke. Karena itu ya proses autofagi mulai terjadi. Autofagi adalah ketika sel tubuh kelaparan, dia akan memakan sel tubuh yang lain yang rusak. Yang rusak-rusak dimakan. Jadi regenerasi sel. Dan itu juga Berarti kita kemarin waktu pas bulan puasa lumayan dong dok ya? Iya. Udah banyak juga Iya. tuh bersih-bersihin, tuh yang nggak penting ya. Nah, kalau yang puasanya lanjut sampai puasa sawan, apalagi dapat bonus lagi. Tapi lebih bagus lagi juga tadi, makan nggak boleh berlebihan. Balik lagi ya dok ya, pola hidup sehat tuh penting ya dok ya. Ke Bu Eris lagi, Bu Eris. Ini, aduh ada pertanyaan banyak saya lupa dari IG ya Allah ya Tuhan. Ke IG dulu ya Bu ya. Saya kebanyak pertanyaan sih dari Yeremia nih. nih Yeremia bertanya, selamat pagi, apakah orang yang darah rendah bisa terkena stroke? Terima kasih. Gimana tuh dok? bisa banget. Bisa banget. Jadi nggak cuma yang darah tinggi aja. Iya. Rendah tinggi. berapa dok? Kemudian bisa Bukan stroke? masalah darah rendah, maksudnya tensinya normal maksudnya ya. Karena penyebab stroke kan macam-macam. Laki-laki sehat aja di atas usia 45 tahun dia risiko 5 kali kena stroke daripada laki-laki di bawah 45 Dalam tahun. keadaan nggak punya apa, Nggak semuanya punya apa-apa. baik-baik. Semuanya baik. Check up Kenapa dari bisa begitu dok? itu masih belum tahu, mungkin gen apa ya emang Kita masih belum tahu ceritanya, Masih tapi belum- pada belum dasarnya dalam keadaan Penelitian. sehat aja kita bisa punya resiko. Oke, apa laki-laki, lagi, Dok? laki-laki. Oh, laki-laki, Oh. perempuan nggak dok? Enggak, perempuan Wah, sayangnya aku tidak- dilindungi. Waduh. Itu. Dia masih muda kok dok, tenang dok. Jadi laki-laki disarankan itu berguna, nggak kena stroke aja minum pengencer darah. Oh, baik. Untuk mencegah. Tapi kalau di perempuan penelitiannya nggak berguna, nggak melindungi mereka dari kena stroke. Oh. Kemudian apa lagi dok? Nah, yang pertama Oh, udah pertanyaan udah banyak banget dok ya. Oke nih, apakah bisa sembuh total? bisa, ya itu tergantung momennya. Oh, tadi 3 jam tadi ya dok Tadi ya? ya ingat loh, Bagus. Mas Awang tadi tuh ada cerita bahwa yang namanya golden period, pokoknya 3 jam. Kalau udah sampai rumah sakit, ternyata penyumbatan, dikasih obat sama dokternya, pulang udah bahagia, dadah-dadah pulangnya ya, nggak pakai kursi roda gitu ya. Oke. Ini Kemudian- dari Rianov, oke. Iya, ada Rianov, kaki kanan kena stroke, kaki kiri patah tulang. Masih bisa jalan enggak ya dok katanya? Ini aneh-aneh pertanyaannya gimana? Kanan Kak? sama kiri kasusnya beda nih dok. Jadi yang kanan kena stroke, yang kiri patah tulang. Tapi dia tanya, masih bisa jalan enggak ya dok? Ya pasti nggak bisa kali ya, gimana tuh ceritanya? Persis kayak gini ada pasien kita. Masa? Oh. Jadi dia stroke-nya sebelah kanan, frakturnya sebelah kiri. Loh itu kok bisa begitu karena usia tua atau gimana? Tidak, itu usia muda, umur 21 tahun. Kecelakaan yang frakturnya. Jadi tapi diperbaiki dulu dong, frakturnya
dioperasi, struknya kita tetap latih, bisa jalan pakai alat bantu, tongkat. Jawabannya Mbak Ria bisa jalan, tapi nggak saat itu bisa jalan, ya nggak mungkin. Dan harus rehabilitasi ya. Harus ortopedi juga masuk, syaraf juga masuk, gitu. Ini dari Sofiadin, olahraga apa yang boleh dilakukan untuk pasien pasca stroke? Renang boleh nggak? Boleh. Bagus banget. Bagus banget. Oh, renang itu pilihan. Kita di Nanti tempat dulu. Pertanyaannya jadi gini, berenang atau berjalan di kolam renang? Banyak awam mengartikan itu berenang itu seperti berenang seperti berenang gitu ya. Sepertinya tidak. Berenang itu maksudnya olahraganya di dalam kolam renang. Makanya kita sebenarnya menyebutkan itu hidroterapi. Oh, jadi dia fisioterapi juga tapi di dalam kolam renang. Jadi aktivitas yang dilakukan di darat dia lakukan di kolam renang. Berarti lebih ringan dong jadinya? Lebih ringan melakukannya. Jadi bukan berenang yang gaya kupu-kupu, gaya bebas itu bukan yang banyak yang tidak memahami. Jadi untuk ini itu. yang barengan sama Mbak Sofiadin yang bertanya ini, sama kan pertanyaan banyak yang sama tuh yang bertanya mengenai berenang gaya apa yang paling baik, ada yang nanyakan juga. Ternyata nggak berhubungan sama gaya-gaya itu, ini adalah hidroterapi. Hidroterapi. Kemudian ada lagi cahaya jiwa. Apakah terapi berjalan boleh dilakukan paksa pada pasien? Sekarang pakai kursi roda, kondisi pasien mulai segar dan makannya lahap tapi selalu terlihat sakit dan marah. Tidak bicara, hanya suara erangan dan ekspresi. Ketika dicoba berdiri, padahal keluarga selalu menyemangati. Jadi kami pun hanya bisa mengikuti maunya. Nah, ini berhubungan sama kan mood tadi ada juga gangguannya, ya. kognisinya, banyak gangguan fungsi luhur. Itu memang kita akan berkolaborasi dengan dokter fungsi luhur karena memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Saat pasien kita datang, dia masuk ke ruang terapi aja, dia sudah marah-marah. Kita memberikan edukasi seperti apa dia tidak memahami, ya kita akan evaluasi perlu ini. Jadi jawabannya buat Mbak Cahaya Jiwa ini adalah kita nggak bisa maksa, kita motivasi dulu begitu. Motivasi dulu dan akan dilihat itu sebenarnya kenapa dia emosinya tidak stabil. Ya lagi diperiksa lagi hasil apanya gitu, hasil pemeriksaan dari kondisi struknya. Kalau dia gangguan nih, pemirsa nih kata-katanya Bu Eris saya ulang lagi. Kenapa motivasi itu penting? Karena yang mengerjakan itu si pasiennya. Kita nggak bisa maksa gitu loh, karena kalau dia nggak mau ya nggak bisa berdiri juga, nggak bisa berjalan juga dengan sendirinya. Kalau yang tadi fungsi luhur, nah itu fungsi luhur dikasih obat gitu dok, atau gimana dok? Atau dilatih juga? Fungsi luhur itu gangguan kognitif ya. Iya, dari mulai memori, kemudian fokus gitu kali ya. Ada behavioral terapinya. Oh, ada terapinya. Baik, biasanya kalau jam-jam segini udah hampir ujung nih ya, biasanya tuh narasumber kita dikasih hadiah. Oleh-oleh pulang dikasih pantun. Nah, ini nih yang bikin pantunnya berdua nih. Satu tadi tuh yang pundaknya bermasalah. Satu yang hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah tadi ya. Oke, gimana? Silakan. Dokter dengerin ya dok. Beli terasi dikasih stroke. Aduh. Sekalian mampir beli bunga lili. Yuk rehabilitasi pasca stroke agar fungsi tubuh pulih kembali. Oh, manis. Coba bagaimana? Mas Bruno ada? Patah hati di Palembang. Oh, salah ya. Pergi ke sawah membawa sapi. Makan pisang goreng, temennya kopi. Iya. Pengobatan pasca stroke dengan fisioterapi. Bau badan Mas Bruno disebut dengan aromaterapi. Yang ada malah tambah lama semuanya. Bu Eris terima kasih banyak ya. Jangan kapok ya, kita undang lagi. Sama ya Dokter Maria ya. Dokter Maria juga terima kasih Semangat banyak. buat tadi tuh puasanya intermittent fasting ya. Kalau barangkali pemirsa mau tahu lebih jauh nanti kita bahas pemirsa ya di Halo Dokter pastinya ya. Soal itu Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai. Kalau terlewat bisa langsung lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Selalu di Halo Dokter. Karena sehat itu asik.